Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Anak pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 16 dengan tema Aku Anak yang Merdeka, Pelayan Firman oleh Ibu Fani Yuliani. Kedua, persekutuan Komisi PI pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 19 dengan tema Menendang ke Galang Rangsang, Pelayan Firman oleh Pendeta Erik Sudarma. Ketiga, persekutuan Komisi Remaja pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 17 dengan tema Merayakan Kemerdekaan dengan Menyatakan Kepedulian, Pelayan Firman oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Keempat, kebaktian umum pada Minggu 23 Agustus 2020 pukul 9 dengan tema Kekuranganmu Kelebihanku, Kelebihanmu Kekuranganku, Pelayan Firman oleh Pendeta Timotius Lenardi. 2. Pelayanan sosial, program B3 atau Berbagi Beban Bersama. Program ini bertujuan menggalang dan menyalurkan bantuan santunan uang tunai bagi anggota jemaat GKMI Kudus dan jemaat cabang yang terdampak COVID-19 dengan kriteria tertentu untuk meringankan beban hidup, mempertahankan standar kehidupan yang layak, dan menolong membangun perekonomian keluarga selanjutnya. Penyaluran bantuan untuk bulan Juni dan Juli telah dilaksanakan. Program ini akan berlangsung sampai bulan Agustus 2020. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria program B3 masih dapat mengikutinya dengan mendaftar melalui pengurus lingkungan atau cabang masing-masing. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, Yesus Juru Selamat, yang memerdekakan setiap makhluk dari hukuman dosa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, Roh Kudus yang memampukan kita menjadi berkat bagi sesama. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah dan memuliakan namanya untuk selamanya. Mari kita bangkit berdiri, dengan tegap dan hikmat kita akan menyanyikan lagu nasional syukur. Hati ikhlas
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kebaktian Minggu Biasa dan menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia ini, kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang oleh rahmat dan kuasa-Nya telah membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan dan menjadikan kita bangsa yang merdeka dan berdaulat. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Aku, Tuhan, akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Selain merayakan Minggu Biasa, hari ini kita juga menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Tema Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia adalah Indonesia Maju. Dengan tema ini, pemerintah menegaskan agenda utamanya, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian tercipta kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan fondasi bagi negara untuk bisa menghadapi persaingan global.
Mari kita mendukung terrealisasinya agenda tersebut dengan doa dan segenap daya upaya kita. Dan sebagai simbol serta tekad kita untuk mendukung seruan ini, saya mengajak kita untuk menyerukan Pekik Merdeka 3 kali secara bersautan. Tiap kali saya menyerukan merdeka, balaslah dengan Pekik Merdeka juga, sembari mengepalkan tangan kanan kita ke atas. Merdeka! 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 Terpujilah nama Tuhan. Tema ibadah kita sendiri adalah Holopes Kuntul Baharis. Sebuah seruan kebangsaan yang mengajak kita untuk turut bersatu padu dan bergotong royong bersama seluruh komponen bangsa untuk membangun dan memperkuat negeri kita dalam segala aspeknya. Selanjutnya, kelas katekisasi baptis telah dimulai pada Selasa 11 Agustus 2020 dan akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 18. Sedangkan kelas katekisasi pranikah telah dimulai pada Sabtu 15 Agustus 2020. Demikian selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 18.00. Bagi yang belum mendaftarkan diri dan mau mengikutinya, masih diberi kesempatan, silakan segera mendaftarkan diri dan mengikutinya. Selanjutnya mari kita berdiri dan memberikan salam damai satu sama lain seraya menaikkan pujian Tuhan cinta semua bangsa. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita kumandangkan kidung pengagungan Ku Bersyukur Kepadamu.
Saudaraku, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan jujur dan rendah hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita serta memohon anugerah pengampunannya bagi kita. Ya Tuhan, kami memohon ampun karena sebagai warga negara Indonesia, kami seringkali tidak melakukan nilai-nilai luhur bangsa kami untuk meringankan beban sesama kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami juga seringkali tidak mengasihi dan mempedulikan sesama kami. Bahkan ketika kami diberi berkat yang lebih, kami tidak mau menolong mereka yang berbeban berat. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk selanjutnya berlaku benar, adil, dan penuh kasih sebagai anak Allah dan putra-putri bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Di dalam Dia, yaitu Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Silakan duduk. Sebelum firman disampaikan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi Perempuan dengan judul Tetap Semangat Indonesia. Berdoa untuk Indonesia.
Mari kita bersatu dalam doa untuk memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kuasa firman-Mu untuk senantiasa memperbarui kehidupan kami, menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh hidup sesuai dengan jati diri kami sebagai anak-anak Allah dan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada saat ini, sebelum kami membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami memohon Roh Kudus berkarya di dalam diri kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan lebih daripada itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bersabdalah, kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dilanjutkan ayat 16 sampai 22. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentapiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentapiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesasebil. Berdekatan dengan dia Sadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Dilanjutkan ayat 16. Di sampingnya Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Betsur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Esher bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 11 ayat 1 dan 2a. Dilanjutkan
ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilihnya. Dilanjutkan ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan utama kita ada di dalam kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5, lalu ayat 16 dan 22. Dan untuk itu saya mengajak kita menyimak kembali bagian tersebut. Holopes kuntul baris merupakan sebuah slogan bahasa Jawa yang diserukan untuk menggelorakan semangat kegotong royongan di tengah masyarakat. Slogan ini menjadi sangat populer ketika diserukan oleh Bung Karno dalam sebuah pidatonya pada tahun 1960-an. Saya mengutip dari suaramerdeka.com, kutipan pidato beliau berseru, "Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopes kuntul baris buat kepentingan bersama, dari semua untuk semua." Jadi hakikat seruan Holopes kuntul barisnya adalah ajakan
untuk bersatu padu, bekerja sama, memadukan segala daya dengan sehati sepikir mencapai suatu tujuan bersama. Slogan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu spiritualitas kerajaan Allah yang sepatutnya dihidupi oleh umat Allah. Bacaan utama kita hari ini yaitu Nehemia pasal 3 menjadi rujukan yang sangat jelas bagi kita perihal kebenaran ini. Saudaraku, bagi Nehemia pembangunan tembok Yerusalem itu adalah merupakan rencana yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Nehemia menghayati bahwa ia sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Kita dapat membaca di dalam pasal 2 ayat yang ke-12 bagian B. Demikian bunyinya. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi kita melihat inilah yang diyakini dan dihayati oleh Nehemia. Untuk mengerjakan pekerjaan itu Nehemia tidak bekerja sendiri. Nehemia mengajak orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu dari berbagai kalangan yang tinggal di sana pada masa itu. Untuk apa? Berholopes kuntul baris, bergotong royong membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia meyakinkan mereka untuk berpartisipasi di dalam perjuangan tersebut. Nehemia tidak sedang one man show, tetapi dia mengajak semua kalangan berpartisipasi bersama-sama dengan dia di dalam perjuangan tersebut. Dia mengajak dan meyakinkan mereka itu sembari memberikan kesaksian akan perlindungan tangan Allah yang telah berlaku atasnya sejauh ini. Dan kita melihat bahwa hal itu disambut dengan antusias oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana pada saat itu. Sehingga Alkitab mencatat mereka siap untuk membangun dan dengan sekuat tenaga mereka mulai bekerja. Kita dapat membaca di dalam pasal 2 ayat yang ke-18. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi di sini kita melihat penghayatan Nehemia. Ini adalah rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati Nehemia. Dan itu menggerakkan Nehemia untuk bekerja bukan dengan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Tetapi dia mengajak partisipasi yang luas dari masyarakat Yahudi yang ada di Yerusalem pada masa itu. Saudara-saudara, selanjutnya kita dapat melihat di dalam bacaan kita pasal 3. Selain tuturan tentang partisipasi seluruh kalangan masyarakat Yahudi di dalam atau di sekitar tembok Yerusalem itu, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya mereka digerakkan oleh sebuah spiritualitas yang bersumber pada keyakinan akan pekerjaan Tuhan di sana. Saudara-saudara, memang disebutkan di sana berbagai golongan masyarakat, ada golongan para imam, orang-orang Lewi, para penguasa wilayah, para pemuka masyarakat, juga tidak ketinggalan rakyat biasa. Misalnya di sana disebutkan tentang orang-orang Yeriko, disebutkan juga tentang orang-orang Tekoa, disebutkan juga tentang kelompok tukang emas dan para pedagang. Bahkan kaum perempuan pun ikut ambil bagian dalam pekerjaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 3. Nah saudara-saudara, di samping itu kita juga melihat
bahwa di dalam pembangunan tembok Yerusalem ini ada partisipasi Raja Persia, yaitu Raja Artasasta, yang sudah pasti tidak seiman dengan mereka. Kita melihat bahwa Raja Artasasta selain memberi izin bagi Nehemia untuk membangun, dia juga memberikan fasilitas bagi Nehemia untuk melaksanakan pembangunan tembok Yerusalem. Kita dapat membacanya misalnya di dalam pasal 2 ayat 7 sampai 9. Dikatakan demikian, saudara-saudara, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan orang yang tidak seiman dengan mereka ternyata turut berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan bukan hanya itu semua ternyata menunjukkan atau sebagai bukti dari kasih karunia Allah yang begitu murah yang telah menyertai jalannya pekerjaan itu. Seperti tadi dikatakan di dalam ayat 8 bagian akhir, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat 1 dituturkan tentang peran penting para imam dalam pembangunan tersebut. Mereka itu bukan saja bekerja atau turut bekerja membangun tembok Yerusalem, tetapi mereka juga kemudian menabiskannya. Artinya mereka menguduskan dan mempersembahkan hasil pembangunannya itu bagi Tuhan. Hal ini sesungguhnya menegaskan kembali bahwa mereka meyakini pekerjaan itu sebagai pekerjaan Allah dan terlaksana oleh kemurahan Allah yang penuh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan inilah yang menjadi landasan yang kokoh bagi mereka pada waktu itu untuk berholopes kuntul baris, menggalang partisipasi semua kalangan tanpa memandang perbedaan yang ada, untuk bersatu padu, sehati sepikir, bekerja sama, mencapai tujuan bersama sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, spiritualitas yang dilandasi atau bersumber kepada hati yang meyakini bahwa Allah adalah sumber kasih karunia yang universal. Inilah yang akan menggelorakan semangat untuk bergotong royong, berholopes kuntul baris. Sekalipun ada banyak sekali perbedaan latar belakang dari setiap pribadi yang terlibat. Saudara-saudara, bukan hanya perbedaan kelompok masyarakat, perbedaan wilayah, perbedaan status sosial. Ada para pemuka, ada para penguasa, ada rakyat biasa. Ada laki-laki, bahkan ada perempuan juga terlibat di sana. Ada rohaniwan, ada umat Tuhan pada umumnya. Semuanya terlibat, bahkan orang yang tidak seiman terlibat di sana. Saudara-saudara, sesungguhnya hal ini juga tercermin di dalam bacaan Mazmur 133 tadi. Tujuan Tuhan atas umatnya ialah agar umatnya itu boleh menikmati segala berkat yang dikaruniakannya. Dan itu semua akan terwujud manakala umat Tuhan mau hidup bersama, bersatu di dalam damai.
Artinya apa, saudara-saudara? Mereka bersama-sama di tengah perbedaan yang ada, mau berholopes kuntul baris, bergotong royong, mengupayakan kesejahteraan bersama sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di sanalah berkat Tuhan itu akan dapat dinikmati. Sementara itu bacaan kita di dalam Roma pasal 11 pun kembali menegaskan kebenaran ini. Saudara-saudara, pengikut Kristus beragam latar belakangnya, termasuk di kalangan gereja mula-mula. Ada golongan yang berlatar belakang Yahudi, ada yang berlatar belakang Yunani, bangsa-bangsa yang lain. Rasul Paulus menegaskan hakikat semuanya adalah sama, yaitu orang berdosa di hadapan Allah, tetapi yang beroleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dan semuanya itu sekali lagi semata-mata oleh karena Allah sang sumber kasih karunia. Dan kasih karunia Allah ini bukan bersifat eksklusif, inklusif dan universal. Sehingga saudara-saudara, di dalam gereja yang merupakan model sekaligus strategi bagi kerajaan Allah itu, sesungguhnya kita dipanggil sebagai pengikut Kristus. Sekalipun ada banyak perbedaan, itu tidak menghalangi kita untuk apa? Saling menerima, saling mengasihi, dan kemudian berholopes kuntul baris, bergotong royong, sehati sepikir, menyatukan segala daya, mengerjakan karya Allah yang dimandatkan bagi gerejanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil kita Matius 15 menegaskan kepada kita juga tentang universalitas kasih karunia Allah yang merangkul siapa saja untuk turut menikmati karya kasih karunia-Nya. Dan saudara-saudara, secara sangat tajam bagian bacaan Injil kita tadi menegaskan kebenaran ini yang justru disadari sekaligus diyakini dan diserukan oleh seorang yang dipandang asing, tidak masuk hitungan, yaitu seorang perempuan Kanaan yang oleh orang Yahudi pada masa itu disebut kafir, disamakan derajatnya dengan anjing. Tetapi dia dapat secara jernih dengan iman yang besar melihat universalitas kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat menyimpulkan ajaran Alkitab. Jika universalitas kasih karunia Allah ini disadari, diyakini, dan dihidupi oleh murid-murid Kristus, niscaya kiprah gereja di dunia akan makin nyata dan kian luas. Gereja akan dimampukan untuk berholopes kuntul baris, bukan hanya dengan saudara-saudara segereja, atau sesinode, atau sealiran, sedenominasi, atau seiman saja, tetapi bahkan juga dengan lingkup persaudaraan yang jauh lebih luas, yaitu persaudaraan umat manusia. Kendati berbeda keyakinan, berbeda suku, bahkan berbeda bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini menghadapi banyak masalah. Terutama di dalam masa-masa ini, ada ancaman yang begitu besar sedang kita hadapi bersama, dan terus potensi ancaman yang makin parah itu semakin terbayang jelas. Saudara-saudara, kita tidak mungkin menghadapi semuanya itu dengan perjuangan sendiri-sendiri. Apalagi jika terjadi menonjolkan ego masing-masing, keakuan masing-masing. Sebaliknya pada saat ini, ketika kita menghadapi krisis bersama, kita dipanggil untuk berholopes kuntul baris. Bukan hanya dengan mereka yang sama dengan kita, tetapi juga yang berbeda dengan kita. Bahkan dengan seluruh umat manusia. Saudara-saudara,
Kita patut untuk menyadari semuanya itu dengan landasan iman yang kokoh. Bahwa kita semua ini sesungguhnya tunduk kepada Allah, sumber kasih karunia yang universal itu. Kasih karunia Allah itu cakupannya begitu luas, melintas segala batas yang dibuat oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi menjadi evaluasi bagi kita bersama di dalam keadaan yang seperti ini. Apakah kita membuka hati kita untuk kebenaran ini? Ataukah kita cenderung untuk menutup diri kita akan kebenaran ini? Sehingga kemudian yang muncul di dalam diri kita adalah egoisme, pementingan diri sendiri. Dan kita enggan untuk memikirkan sebuah tujuan bersama dan perjuangan bersama. Kita bukan merangkul tetapi menyingkirkan mereka yang berbeda dengan kita, mereka yang kita rasa kita tidak cocok dengan mereka. Saudara-saudara, jika itu terjadi, maka sesungguhnya akan menyebabkan kehancuran, akan menyebabkan persoalan kian besar. Sebaliknya, apabila kita menyadari bahwa Allah sumber kasih karunia itu yang empunya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar, demi hadirnya shalom kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di dalam segala lingkup. Niscaya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dimampukan untuk berholopes kuntul baris, bergotong royong dengan siapapun juga. Dan kemudian berjuang bersama mencapai tujuan itu. Saudara-saudara, karena itu marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing, introspeksi diri. Apakah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh memiliki karakter yang lahir dari spiritualitas yang demikian ini? Saudara-saudara, itu tidak mungkin terjadi apabila ternyata di dalam kehidupan kita atau praktek kehidupan keseharian kita menjadi orang-orang yang menutup diri terhadap orang lain. Kita enggan untuk bekerja sama dengan orang lain, apalagi mereka yang berbeda dengan kita. Apalagi dengan mereka yang kita tidak sukai, mereka yang kita anggap tidak sesuai dengan diri kita. Kita mau berpikir jauh lebih luas, tidak mungkin itu terjadi. Maka mari di dalam lingkup kehidupan kita yang sempit, kita belajar untuk mengembangkan spiritualitas yang demikian. Di tengah-tengah keluarga kita, mari kita kembangkan semangat ini, spirit ini, holopes kuntul baris, bersama-sama berjuang demi kebahagiaan keluarga masing-masing, kesejahteraan keluarga masing-masing. Hindari pertikaian-pertikaian yang tidak perlu, dan mari bergandengan tangan untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga kita. Di dalam lingkup yang lebih luas, di dalam gereja Tuhan, perbedaan pendapat mungkin saja, konflik bisa terjadi, tetapi biarlah semuanya itu tidak menghalangi kita untuk bertumbuh maju. Saling menerima dengan saling memaafkan, saling mengampuni. Dan kemudian bergandengan tangan, berholopes kuntul baris, kembali melayani bersama, melangkah bersama, mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama. Niscaya saudara-saudara, kita akan dimampukan untuk berkiprah lebih luas lagi, lebih luas lagi. Biarlah kiranya kita boleh ditolong oleh Tuhan, agar firman ini termeterai di hati kita, dan kemudian kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Holopes kuntul baris, bersama-sama dengan saudara-saudara kita, bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, mengerjakan karya Allah yang merindukan hadirnya shalom, damai, kerajaannya di muka bumi ini. Buka hati bagi kebenaran sabdanya yang menegaskan kepada kita,
tentang universalitas kasih karunia-Nya yang merangkul semua pihak. Sehingga kita pun dimampukan berangkulan dengan sehati sepikir, memadukan daya yang ada, berjuang bersama dengan orang lain yang bahkan sangat berbeda dengan kita. Selamat berjuang, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Doa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur atas panggilan firman-Mu atas kami, supaya kami boleh memiliki semangat kegotong royongan di dalam mengupayakan hal-hal terbaik, teristimewa apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik itu di tengah keluarga kami masing-masing, di dalam persekutuan gereja kami, di dalam persekutuan orang beriman, bersama-sama dengan segenap masyarakat,
sebagai seluruh bangsa, bahkan bagian dari seluruh dunia ini. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak dapat hidup sendiri-sendiri tanpa peduli seorang akan yang lain. Kami membutuhkan semangat untuk senantiasa bersedia, bersatu padu, bergotong royong, berbagi beban bersama, menanggung beban bersama, dan mengerjakan segala sesuatu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu meteraikanlah sabdamu di hati kami dan mampukanlah kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena sesungguhnya kasih karuniamu itu melingkupi segala sesuatu dan menyatukan kami umat manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Selanjutnya saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami pertama-tama berdoa bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, khususnya sepanjang usia kemerdekaan negeri kami. Esok hari kami akan merayakan 75 tahun sudah kemerdekaan negeri kami. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat dan karunia-Mu berupa status sebagai bangsa yang merdeka. Karena dengan itu kami boleh menikmati banyak hal yang merupakan buah dari kebebasan negeri kami untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun demikian kami sadar bahwa masih ada begitu banyak pergumulan, istimewanya di dalam saat ini ya Tuhan. Kami berhadapan dengan ancaman krisis yang begitu besar akibat dari pandemi COVID-19 ini. Terutama ancaman resesi ekonomi yang tentunya akan berimbas kepada banyak bidang kehidupan yang lain, baik itu masalah-masalah sosial, oleh karena munculnya banyak pengangguran, banyaknya orang yang menjadi jatuh miskin, terpuruk ke jurang kemiskinan, sangat mungkin akan memicu tingginya angka kriminalitas, memicu ketidakstabilan di dalam bidang politik, keamanan, yang pada akhirnya juga mengancam kesatuan dan persatuan negeri kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, di tengah-tengah segala kekhawatiran yang ada, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan mengatasi semuanya ini, tetapi kami tahu kemana kami harus menggantungkan segenap pengharapan kami, yaitu kepada Tuhan, penguasa segala yang ada. Kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu berlaku bagi negeri kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi seluruh dunia ini. Karenanya kami memohon pertolongan Tuhan. Istimewanya tentu supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya penderitaan tidak kian meluas, dan supaya krisis yang ada dapat dicegah makin parah. Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya ini berakhir segera. Demikian kami memohon pertolongan Tuhan, supaya seluruh bangsa-bangsa, terutama para pemimpin dunia, boleh bersatu padu bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini, sehingga ancaman krisis yang lebih parah dapat dicegah. Demikian juga kami melihat bahwa di waktu-waktu terakhir ini, Tuhan, di tempat yang begitu dekat dengan negeri kami, di kawasan Laut Cina Selatan, situasi mulai memanas. Tatkala Tiongkok dan Amerika Serikat beserta dengan sekutunya berada di dalam ketegangan, kami memohon pertolongan Tuhan supaya perang dapat dicegah, supaya perdamaian dapat diwujudkan, sehingga masyarakat dunia ini hidup tentram dan damai. Bapa di dalam surga, untuk negeri kami memohon pertolongan Tuhan supaya keamanan dapat senantiasa dipertahankan,
peran serta dari seluruh komponen bangsa ini, seluruh rakyat negeri ini di dalam upaya menjaga keamanan negeri kami, biarlah dapat diwujudkan. Demikian kami memohon pertolongan Tuhan atas peran dari gereja-gerejamu yang juga menjadi bagian korban krisis yang ada. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan gereja-gereja Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu hadir dan menempatkan gereja-gereja Tuhan sebagai bagian dari upaya menyelesaikan segala krisis yang ada. Gereja-gereja boleh berpartisipasi secara aktif bagi kesejahteraan negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian kami mengingat juga pada saat ini untuk saudara kami yang sakit, Bapak Fransiskus Asisi Yudhoyono, Bapak Nugroho, Bapak Sunarso Putro, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Silas Suyanto, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Ibu Tan Mefung, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Gwi Gyokim, Ibu Tan Linwa, Ibu Lilianwa, Bapak Septian Ardi Widyoko, Ibu Cornelia, Bapak Agustinus Budiono Wijaya, Bapak Bambang Suprapto. Tuhan, kami memohon kasih karunia Tuhan atas saudara-saudara kami ini di tengah sakit yang sedang diderita. Kiranya kekuatan penghiburan dari Tuhan meneguhkan iman, pengharapan dan kasih mereka di dalam Kristus. Demikian kami memohonkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala seru doa kami ini kami panjatkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua berkat yang telah kami terima, teristimewa kesehatan sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Terimalah dan sucikan persembahan kami
sebagai tanda cinta dan syukur kami kepadamu, serta karuniakanlah hikmat dan kecakapan kepada majelis jemaat untuk mengelolanya dengan baik, sehingga pekerjaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita kumandangkan Kidung Pamungkas, Kuutus Kau. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai anak Allah dan putra-putri bangsa, marilah kita bersatu padu dan bergotong royong membangun negeri kita sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan kerajaan Allah. Kami mau bersatu padu dan bergotong royong memajukan Indonesia demi cinta kami kepada Tuhan dan bangsa kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.